Ya, shalom semuanya. Beberapa tahun yang lalu itu muncul yang namanya generasi strawberry. Jadi itu muncul di Taiwan pertama kalinya. Para psikolog itu menamakan anak-anak yang milenial yang 2000-an itu kan, dan kalau 2000-an itu sekarang mereka udah umur 20-an ya, belasan sampai 20-an ya. Sekarang kan 2023, ada yang sudah kuliah, bekerja, dan ditemui bahwa generasi ini itu ada generasi yang mudah terluka, generasi yang mudah patah, seperti strawberry ya, mudah bonyok, nggak kuat, nggak tahan banting dan tidak tahan tekanan. Nah, mereka disebut strawberry generation. Strawberry generation ini bagaimana bisa muncul generasi ini? Bagaimana bisa tercipta, terlahir generasi-generasi seperti ini? Kenapa tidak sama seperti generasi sebelumnya, generasi orang tua yang mungkin seperti Bapak Ibu dan saya ya kan, sebelum-sebelumnya lagi ya kan, yang tough, yang kuat, yang bisa struggling, bisa bertahan di keadaan sulit ya kan. Apalagi orang tua kita itu kan yang melalui masa peperangan, masa sulit, masa krisis ekonomi, krisis politik gitu kan. Biasanya kalau ada krisis politik, pemerintahan pasti kan berimbas ke ekonomi. Kalau udah berimbas ke ekonomi, berimbas sampai kemana-mana gitu kan. Kehidupan mencari makan susah, mencari nafkah sulit, ya kan, bekerja, yang usaha juga menemui hambatan, rintangan, tapi bisa melalui semuanya. Semuanya bisa dilalui dengan baik dan bisa bertahan. Nah, beda dengan strawberry generation ini. Mereka begitu lembeknya dan begitu cengengnya gitu. Sedikit aja susah, udah posting di sosmed. Ya kan, kemarin ada yang viral juga di sosmed, dia baru kuliah 1 atau 2 semester, tahun pertama atau ya, sudah perlu healing katanya. Sudah capek. Gila, ternyata kuliah tuh begini katanya. Gue perlu healing. Healingnya nggak tanggung-tanggung, cuti 1 semester 6 bulan di Bali. Nah, begitu enak dan begitu gampangnya gitu loh. Di lain pihak, kita bisa lihat, bisa temukan ada anak-anak yang mau kuliah aja susah gitu kan, mau kuliah aja harus berjuang gitu. Dan anak-anak yang kayak begini, nemuin dosen, nemuin project, nemuin tugas yang setiap hari yang dia temuin aja sudah give up gitu ya. Sudah cengeng gitu, sudah capek katanya. Gimana dengan hari esok gitu kan? Nah, generation ini bukannya hadir tanpa ada yang membawa, bukannya hadir tanpa ada yang melahirkan, bukan hanya hadir tanpa ada yang membentuk. Yang membentuk siapa? Ya orang tua mereka. Orang tua yang tipe macam apa yang bisa menghasilkan strawberry generation? Nah, ini ada setidaknya ada 4 tipe, dibagi dalam 4 tipe orang tua yang membentuk karakter anak-anak strawberry. Yang pertama itu kalau orang tua orientation tuh gaya pengasuhan yang sangat ketat. Saking ketatnya itu mereka tuh menempatkan harapan tinggi pada anak-anak mereka dan sangat sedikit respon kepada anak-anak, sangat sedikit mendengar gitu ya. Dan mereka pokoknya orang tua itu sebagai subjek, anak-anak itu adalah objek. Jadi mereka melihat itu, anak gue ini harus ke sini, tahun ini harus begini gitu kan. Ada goalnya tuh ya mereka, orang tua yang ngeset gitu loh. Jadi anak itu cuman seperti barang, objek aja gitu, atau robot mungkin kan, yang sudah ada settingan goalnya gitu. Sedangkan anak kan bukan begitu gitu kan, anak kan manusia, makhluk hidup gitu kan. Nah, ada lagi orang tua yang permisif. Permisif itu orang tua yang membiarkan anak-anak mereka tidak memiliki tanggung jawab dan tidak diizinkan untuk mengatur apapun, termasuk hidup mereka mungkin yang masalah-masalah yang terkait dengan
keinginan mereka, jadwal-jadwal mereka, mungkin itu semua diatur sama orang tua. Itu dari kecil ya, dari kecil terbiasa sampai mereka remaja, semua dihituin. Pokoknya nanti pulang sekolah les ini, hari ini seminggu 2 kali Inggris, seminggu 2 kali Chinese language, ada biola, ada apa, pokoknya itu semua mereka yang atur dan anak-anak tidak diberi tanggung jawab di luar sekolah ya. Bahkan saya pernah temuin orang tua yang ngerjain PR, ngerjain proyek anaknya gitu loh. Bapak Ibu kalau pernah dengar, aduh repot ya nunggu dia nulis gitu, lama, saya tulisin aja, atau dia udah capek, udah pulang, udah ini belum selesai, lemot banget ininya nulisnya. Dan itu orang tua yang ambil alih. Dan itu nggak baik efeknya itu ke anak. Itu adalah sekolah-sekolah mereka, tugas mereka. Kalau lambat ya dibagi-bagilah jadwalnya, dibagi-bagilah waktunya gitu kan. Itu salah asuh dari orang tuanya. Nanti kalau ketika suatu saat anak itu dikasih sesuatu, dia dengan gampangnya biarin aja deh, nanti juga diselesaikan sama mamiku, nanti juga ditulisin sama mamiku gitu kan. Nah, ini ada orang tua yang otoritatif, merasa mempunyai otoritas, apa ya, batasan-batasan, mempunyai menetapkan batasan yang tegas buat anak-anaknya. Hampir sama semuanya dengan mirip-mirip, tapi mereka tuh berusaha mengendalikan. Kalau yang otoritatif itu mengendalikan perilaku anak-anak mereka. Mungkin pernah ketemu dengan orang tua yang lagi makan gitu kan, sampai cara makannya, cara apanya, dia pengen apa gitu kan. Enggak, yang ini aja. Mau baju yang merah, enggak, yang kuning aja gitu kan. Itu dari hal-hal yang sepele kita lihat itu hal yang kecil gitu ya, tapi itu udah membentuk mereka dari masa muda mereka sampai nantinya. Dan itu membahayakan si anak. Bukannya orang tua selalu berpikir, kan saya tahu yang terbaik, kan saya mau yang terbaik buat anak saya gitu kan. Tapi mereka nggak tahu efeknya. Jadi ke anak itu tidak dilatih gitu kan. Anaknya tidak terbiasa untuk mengambil keputusan, tidak terbiasa untuk mengemukakan pendapat, tidak terbiasa untuk berpikir, melihat masalah dan mencoba untuk memproses dan mencerna dan mencari jalan keluarnya gitu kan. Karena semua sudah diatur gitu sama mama papaku gitu kan. Aku nggak tahu gitu kan. Aku terima beres gitu. Saya baru ketemu aja weekend kemarin waktu potong rambut, ada orang tua yang, aduh mau kuliah nih gimana? Anak saya nggak bisa berangkat sendiri, saya mesti antar jemput. Lah, terus gimana? Udah 18 tahun gitu loh. Ya gimana ya supaya ngajarin anak saya mandiri ya? Waduh, kalau udah 18 tahun ya, sorry tuh menurut saya sudah sedikit terlambat ya. Ya untuk sementara ya harus diantar jemput, nggak bisa naik motor, nggak bisa nyetir, nggak bisa naik angkot, nggak mau, nggak nyaman kan, selama ini diantar jemput gitu loh. Ada tugas sekolah, oke deh ke sekolah iya diantar lah, karena dari pihak sekolah juga nggak boleh nyetir kan, nggak boleh bawa mobil kan. Tapi kalau di luar, kalau kita kan sudah mulai melatih anak ke warung sana, naik sepeda, beli ini, beli itu gitu kan. Kalau di dalam komplek ya umur 15 tahun udah mulai dikasih ya naik motor hati-hati gitu kan. Itu kan udah ada benih-benih yang kita tanamin untuk dia independen gitu loh. Dari rumah ke satu tujuan, itu begini, kamu harus lihat mobil, kanan, kiri. Itu namanya latihan gitu kan. Nah kalau tiba-tiba selama ini dia cuma duduk manis di sebelah kita, terus kita berharap waktunya udah gede ya anak saya, waktunya kamu jalan sendiri nih. Udah ya, dilepas ya. Dia kaget. Dia shock melihat dunia luar gitu loh. Dan nggak berani, bisa jadi nggak berani, bisa juga terlalu nyaman.
Jadi malah dia enggak gitu loh. Ya itu yang diterima oleh orang tua yang terlalu protektif itu, yang permisif itu, orang tua yang terlalu lembek ke anaknya. Akibatnya bisa demikian gitu loh. Dan itu ada terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, dan dibilang ini anak laki gitu loh. Ya apalagi nanti dia harus memimpin keluarga dia, memimpin hidupnya sendiri dulu deh ya kan. Dia harus memimpin keluarganya, memimpin istri, anak kan. So to give a tough condition ke anak kita dari sejak dini itu nggak salah gitu loh. Yang penting terukur, kita kan lihat anak kita usianya berapa, ya kita kasih tanggung jawab, kita kasih kekerasan, kita kasih ruang yang tidak nyaman di usia-usia mereka itu juga perlu gitu. Jadi bukan yang nyaman terus sampai sepanjang masa gitu ya, sampai mereka totonya sudah harusnya berdikari, nggak bisa gitu kan. Dan itu nantinya kita sendiri juga yang merasakan akibatnya dari apa yang sudah kita asuh, apa yang sudah kita tanamkan ke anak kita dari kecil. Satu lagi, orang tua yang menghasilkan generasi stroberi itu adalah orang tua yang neglectful. Neglectful itu adalah orang tua yang sebisa mungkin itu tidak terlibat, menghindari untuk mengasuh anak. Mungkin sibuk sosmed, mungkin sibuk dengan sosialitanya, setiap hari jadwalnya penuh ya kan, jadi didelegasikan ke orang ya kan, dan cuman menyediakan tempat tinggal, sekolah, ya udah kebutuhan hidup dia, pakaian, udah itu aja. Tapi di sisi lain tuh anak kan ada yang namanya kesepian, anak itu kan ada yang namanya perlu supporter gitu kan, itu nggak ada gitu loh. Nah, itu ada orang tua yang sangat cuek, benar-benar cuek. Jadi, at least ada 4 jenis orang tua yang demikian yang menghasilkan generasi stroberi, generasi yang mudah patah, luka, dan lembek, dan tidak tahan tekanan. Nah, kita pastinya nggak mau ya memiliki generasi anak-anak kita yang seperti ini, karena kita kan mengharapkan mereka itu nantinya mereka bisa berdiri sendiri dan bisa kokoh, kuat menghadapi apa yang di depan mereka kan, apa yang kendala apa, rintangan apa yang di depan mereka gitu. Nah, dalam Torah sendiri itu juga menyamakan manusia itu dengan pohon di ladang. Itu dalam Ulangan 20 ayat 19. Itu saya baca Lubavitcher Rebbe itu selalu mengingatkan waktu ada orang-orang datang kepada dia meminta nasihat buat yeshivanya, buat sekolahnya, buat anaknya. Dia selalu sampaikan ini dalam video-video pendeknya. Ulangan 20 ayat 19. Bahwa manusia itu seperti pohon di ladang. Jadi kita harus mendidik anak kita sama halnya dengan mendidik pohon. Nah, pohon itu membutuhkan apa aja gitu kan? Ada beberapa hal krusial yang nggak bisa nggak ada gitu loh. Yang harus ada, yang harus kita sediakan supaya mereka itu bisa bertumbuh, supaya mereka itu bisa mengeluarkan potensi mereka secara maksimal. Kita mau lihat ya apa aja yang mereka butuhkan. Nah, seorang anak, sebuah pohon itu membutuhkan tanah, mereka membutuhkan air, mereka membutuhkan matahari, mereka membutuhkan udara. Setidaknya 4 elemen penting ini adalah elemen dasar, komponen dasar yang dibutuhkan oleh seorang anak agar bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Kita bahas satu-satu ya. Tanah. Tanah itu elemen pertama yang menyentuh benih, ya kan, dari sebelum ada batang, sebelum ada pohon, sebelum ada buah, itu benih dulu yang ada di dalam tanah. Tanah inilah yang menyediakan nutrisi, menyediakan nutrisi itu vitamin, mineral yang membuat melengkapi benih itu untuk
pecah dan bertumbuh, mengeluarkan batang, tunas, dan sebagainya. Nah, di sini nutrisi itu bisa kita compare dengan menerapkan pendidikan pada seorang anak. Pendidikan baik formal, ya kan, pendidikan sekolah, atau pendidikan moral. Nah, termasuk nilai-nilai yang kita mau mereka serap itu apa? Nah, itu harus kita sediakan. Jadi, mereka itu, karena seperti pohon itu kan benih pecah, ya kan, pecah kulitnya, biji itu, pecah kulit, dan nanti akan mengeluarkan tunas. Nah, tunas itulah akar-akar kecil itu yang akan masuk ke dalam tanah dan mencari nutrisi, ya kan, diserap, nutrisinya diambil. Apa aja yang ada di dalam tanah itu dia ambil sebagai makanannya, dan nanti itu adalah membuat dia tuh untuk bertumbuh ke atas, keluar ke atas tanah, ya kan? Karena pohon tuh beda dengan jamur. Kalau jamur tuh nggak berakar, ya kan? Jamur tuh nempel di kayu, nempel di tempat lembab, di kerdus, ya kalau saya lihat mereka menanam jamur itu ya. Nah, kalau anak tuh juga bukan demikian. Mereka juga harus punya akar yang terhubung dengan sumber nutrisi. Nah, sumber nutrisi ini yang harus kita sediakan buat mereka. Kita mau mereka bertumbuh seperti apa? Itu tergantung dari nutrisi, sumber nutrisi yang kita siapkan kepada mereka. Nah, tanah ini juga mewakili stabilitas, pijakan yang solid buat mereka. Jadi ketika sudah berakar, berkembang, serabutnya membesar, akarnya membesar, atasnya juga naik, keluar ke atas tanah, ya kan? Itu kalau nggak bisa atasnya yang besar, batangnya besar, pohonnya rimbun, buahnya banyak, terus akarnya di dalamnya kecil, itu kan nggak bisa, ya kan? Bakal roboh, bakal patah kan? Jadi ke bawah harus dalam, ke dalam tanah harus punya, kita harus siapin wadah, harus siapin tempat tanah yang benar-benar solid buat mereka, ya kan? Nah, supaya mereka itu bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Tentunya hal-hal yang baik, ya kan? Jadi makanya konsep pendidikan tuh sangat kuat dari awal ya, dari baby. Kan kemarin kita udah bahas yang di sebelumnya, kalau dari lahir aja kita sudah membawa, kita sudah ada 2 Yetzer Hara dan Yetzer Hatov dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak punya konsep pendidikan yang kuat, yang solid, mereka akan bingung untuk memilah. Ini yang boleh saya lakukan atau enggak ya, gitu kan? Yang mana nih ya, gitu kan? Nah, kalau konsep kita itu jelas, jadi mereka itu punya sesuatu pegangan, punya sesuatu pijakan yang solid untuk bertahan kalau misalnya ada badai, ada angin yang menerpa, mereka tetap tahu no is no, yes is yes gitu kan, hitam putih mereka tahu gitu karena jelas. Nah, itulah gunanya kita untuk menyediakan itu kepada mereka, menyediakan tanah yang bernutrisi. Kalau di sini selain tadi yang pendidikan, nilai-nilai moral itu, tanah itu juga bisa diasumsikan sebagai aturan-aturan yang jelas, batasan-batasan yang jelas. Kita udah bahas banyak ya. Dimulai dari adik kakak dulu, ya kan, dari siblings. Bagaimana dia memperlakukan adiknya, kakaknya, gitu kan. Jangan culas, jangan istilahnya mau bohongin adiknya gitu kan. Itu dari situlah, dari rumah lah, nomor 1 itu dari lingkungan rumah lah, dari lingkungan keluarga inilah mereka mulai untuk menstimulasi ini mereka, kesadaran mereka antara mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itulah pentingnya makanya orang tua memberi batasan. Jadi setiap hari kalau misalnya kita lihat mereka ada
yang salah, kita bisa langsung ingatkan. Kan nggak boleh mukul ya. Nah, nggak boleh pakai tangan, nggak boleh ini gitu kan. Kadang mereka kalau berantem itu kan bisa adu mulut dulu, ya kan? Kamu salah, iya nggak, kamu duluan, kayak gitu kan. Lama-lama pengen jotos gitu kan ya. Anak saya cowok juga 2 gitu. Tapi kokonya tuh bisa izin dulu. Boleh nggak aku pukul Mam? Boleh nggak aku pukul Mam? Ya saya bilang, coba kamu pukul. Jadi dia kesel banget gitu kan. Ya harus kita larang sampai sudah dia reda, baru kita ingatkan satu-satu. Harus benar-benar reda dulu, biasa harus dipisahkan dulu. Kalau lagi ribut chaos itu kita nggak bisa ngasih ingetin aturannya apa yang udah kita ajarin itu nggak bisa. Benar-benar harus dipinggirin dulu, kita omongin satu persatu. Jadi dia baru bisa ngeh gitu loh. Kemarin kan udah diingetin, jangan begini, jangan begitu gitu. Kita bisa lihat ya dari gesture, dari mata dia, kalau dia tuh menyerap apa yang kita omongan gitu kan. Berarti hari ini ya fail gitu kan. Berantem lagi, tukaran lagi gitu kan. Besok nggak boleh begini lagi. Besok kalau terulang ini, kamu lakukan ini. Mulutnya ditahan. Jangan mulai dari mulut dulu gitu kan. Nggak usah ngomong fisik, misalnya udah nggak usah labeling ya kan. Kamu bodoh, kamu apa, nah itu stop itu dulu. Dari situ perkara dari satu ucapan aja itu bisa berantet panjang. Nah itulah gunanya kita untuk terus mengingatkan mereka. Berikutnya yang mereka butuhkan selain tanah adalah air. Nah air itu sangat penting buat pertumbuhan tanaman. Kenapa? Kalau tanah itu menyediakan nutrisi, air itu yang membuat kondisi akar itu tetap moist, tetap lembab. Ya kan? Kalau akarnya kering, itu dia nggak bisa menyerap nutrisi, nggak bisa menyerap mineral yang ada dalam tanah. Jadi percuma kalau mereka punya akar yang, mempunyai tanah yang subur, tapi kalau kering, itu bakal mati gitu kan. Akar-akar yang nggak bisa menyerap makanan di tanah, yang nggak ini juga nggak akan berhasil karena air membantu melarutkan nutrisi sehingga dapat diserap oleh tanaman. Nah ini air menjaga agar akar tidak kering sehingga dapat terus berfungsi secara maksimal. Nah dalam tulisan Hasidik, air itu juga melambangkan kerendahan hati. Kerendahan hati itu kualitas yang mau terus belajar, yang mau terus mendengar. Jadi setiap kita itu harus memiliki ini, anak-anak kita, termasuk kita ya. Karena ketika kita mengajari anak kita itu harus menurunkan level kita itu sama seperti mereka. Kita harus merendahkan diri kita juga untuk mendengar kan. Ketika belajar itu kan 2 arah ya. Kita kasih nasihat kepada mereka, kan mereka waktu kita bilangin nggak boleh mukul apa kan mereka pasti ada ini feedback, ada bela diri gitu kan. Kalau kita nggak sebagai orang tua yang otoritian kayak seperti yang tadi nggak mau dengerin, kita nggak punya kerendahan hati, ya udah cuman pokoknya gue mau lo diem, udah gitu aja, nggak mau tahu apa yang terjadi, pokoknya nggak ada yang berantem, nggak ada yang teriak di luar apapun sebenarnya apa pemicu dari yang berantem itu gitu kan. Kadang-kadang kita harus mengorek gitu, harus sebenarnya yang salah itu yang mana dan yang harus diperbaiki itu yang mana. Pastinya sih kedua belah pihak, tapi ada satu pihak itu yang paling berat yang memicu hal itu gitu kan. Nah, itulah kita harus merendahkan diri kita untuk bersama-sama mereka tuh melihat kasus yang tadi barusan terjadi itu apa gitu kan. Kerendahan hati itulah dilambangkan dengan air. Air juga mewakili transparansi dan kemurnian. Jadi kalau air itu kan yang sehat, air yang baik itu kan yang
tidak ada kotoran, bukan yang kuning, bukan yang butek gitu kan. Air yang tidak berpolusi gitu kan. Kalau kita pernah lihat air di mata air gitu kan, bening banget itu. Benar-benar pure water itu ya di situ kan, di mata air yang membual itu. Itu sampai bisa langsung diminum kan, nggak perlu dimasak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau kadang kita suka hiking ke puncak tuh suka nemuin tuh yang keluar dari bawah tuh dingin banget. Nah, itulah air yang sesungguhnya itu ya transparansi dan murni. Nah, itu kita bisa temukan dari Taurat, ya kan? Kemurnian, transparansi, tidak ada yang ditutupi, tidak ada tipu-tipu, ya itulah dari Taurat sumbernya. Makanya air itu juga diumpamakan sebagai hikmat. Karena cuma dalam Taurat yang ada hikmat yang sesungguhnya gitu. Yang cuma dari Taurat itulah makanya kita baru bisa dapat sumber hikmat yang valid, yang solid. Kalau nih misalnya kita menanam pohon apel, kita itu nggak bisa kan menyiram pohon itu dengan jus apel atau dengan jus jeruk gitu kan, nggak akan sehat gitu. Tapi justru dengan air yang murni, dengan air yang bersih, itulah yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi bukan yang macam-macam. Mungkin kalau kita lihat, panas banget ya cuaca ya, aku mau siram pakai jus jeruk lah, kayaknya seger nih, ya kan? Padahal tanaman nggak butuh itu gitu loh. Mereka cuma butuh air putih, air yang murni gitu. Nah, dengan air murni itulah hikmat kebenaran Taurat yang murni, yang tidak tercemar, itulah yang bisa membentuk anak-anak kita sampai mereka tuh mengeluarkan potensi yang maksimal yang mereka miliki dari dalam mereka. Selanjutnya selain tadi tanah, air, ada juga matahari. Nah, semua pohon, semua tanaman itu butuh cahaya matahari, butuh kehangatan matahari. Ini udah pernah kita bahas ya. Jadi di Talmud Brachot 48a, saat kita menjalani hidup, kita harus selalu bergerak menuju kekudusan dan terang, meraih yang lebih tinggi untuk apa yang ada di luar jangkauan kita. Sama seperti benih yang ada di dalam tanah. Biji yang udah pecah kulitnya itu akan terus menerobos ke atas, mencari sinar matahari. Itu sudah hukum alamnya, pasti keluar ke atas. Keluar dari yang ruang gelap yang ada di bawah tanah itu. Mereka akan mencari jalan sampai ketemu sinar matahari. Karena cuma dengan sinar matahari itulah mereka bisa memproses nutrisi itu ya, nutrisi itu menjadi makanan buat pohon itu. Kalau kita tahu dulu fotosintesis ya, prosesnya itu kan ada di daun dan melibatkan matahari. Nah, di sini saya ingatkan lagi seperti pelajaran yang sebelumnya yang ada di Talmud Yevamot 114a, itu ada kutipan mengenai ini, lehasir gedolim al haktanim. Lehasir itu kita harus terus memperingati, menginstruksikan anak kita. Kita harus membuat mereka bersinar. Nah, di sini juga selain cahaya matahari itu dibutuhkan untuk mereka bisa memproses, salah satu elemen yang mereka butuhkan untuk memproses semuanya itu, potensi mereka, ajaran Taurat yang terang, yang menerangi jalan hidup mereka itu, akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau nggak ada pegangan Taurat, nggak ada pegangan sinar cahaya ini, mereka nggak tahu mana sebenarnya
baik, mana sebenarnya yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Jadi itu adalah tugas kita untuk menyediakan itu dari mereka kecil sampai sekarang, sampai saat ini, sampai nanti mereka dewasa. Sinar matahari itu juga memiliki kehangatan. Kehangatan tuh mereka butuhkan supaya mereka itu merasakan bahwa kita sebagai orang tua tuh memiliki cinta, memiliki kasih yang tanpa syarat buat mereka. Dan bahwa mereka tuh bisa rely on us, mereka tuh bisa bukan bergantung ya, mereka tuh bisa berharap pada kita kapanpun, ketika mereka memiliki masalah, ketika mereka susah, kapanpun mereka tuh bisa datang kepada orang tuanya, kapanpun mereka tuh bisa mencari kita gitu kan. Anak-anak kan pasti ada masa-masa buntunya gitu kan. Nah, di mana mereka udah ruwet, nggak tahu mana keputusan mana yang harus mereka ambil. Nah, di saat itulah mereka menemui kita dan kita punya jawaban buat mereka. Jadi kita sendiri juga tanpa letih, tanpa lelah itu menyediakan kehangatan, menyediakan sinar matahari, terang, Taurat itu buat mereka. Dan itu juga menjadi seperti apa ya, mereka tuh seperti something, kalau mereka udah menghadapi masalah di luar dari kita, bisa di sekolah ya kan, kita kan nggak bisa terus-menerus 24 jam kan dengan mereka, di sekolah, di tempat mereka bekerja atau kuliah kan. One day mereka bisa kembali kepada kita dan mereka bisa mendapatkan yang nggak ada di luar. Sampai kalaupun mereka menikah ya, ini kalau anak laki ya, terutama si anak laki, mereka itu benar-benar harus siap dulu baru menikah kan ya. Jadi kalau dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya mencari cinta dari pasangannya. Karena kalau kamu mau cinta, kamu mau kasih, kamu pulang ke rumah, cari mamamu. Itu yang Rabbi Friedman katakan. Karena dalam pernikahan itu nggak ada cinta. Mungkin sebagian kita surprise ya waktu sadar, oh ya. Jadi ketika anak laki, anak perempuan kita ya, mereka tuh harus sudah full, harus sudah dalam level perfect, sempurna, dan siap untuk berbagi, siap untuk mengeluarkan, mencurahkan cinta apapun yang mereka punya, mereka dapatkan dari orang tuanya di rumah. Itulah saatnya mereka menikah, boleh dan siap menikah. Karena dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu nggak ada cinta. They build love there. Mereka membangun cinta. Jadi di dalamnya itu harus sudah ada full dulu, baru bisa dong ya, baru bisa dikeluarkan ya, baru bisa di-share, dibagikan ke pasangannya. Jadi kalau Rabbi Friedman dia bilang menemui begitu banyak ribuan pasangan yang ribut soal gue nggak cinta lagi sama dia. Kenapa bisa hilang cintanya gitu loh? Kamu perlu cinta, go home to your mom, pulang lagi ke mamamu. Karena cinta yang abadi, cinta yang nggak pernah habis, itu ada di mama, ada di ibu. Kalau saya kan, kita kan perempuan ya, kalau mungkin bapak-bapak coba review kembali. Kalau yang kangen ya kan, makanan masa kecil apa gitu, walaupun bininya udah belajar masak, semirip-miripnya gitu ya, masih ada yang beda. Ya itu cinta mamanya. Pulang ke rumah mama, minta mama masakin. Ya kan, untuk memuaskan, untuk memenuhi
kekosongannya itu lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya istrinya tidak bisa seperti ibunya, ya karena istrinya itu bukan ibunya gitu loh. You are not married to your mom. Ya kan? Kamu menikah dengan sosok satu individu yang lain gitu loh. Nah, inilah wadahnya rumah tangga yang kamu miliki, inilah wadah kamu untuk membangun cinta yang baru. Yang kamu create, yang akan kamu ciptakan, yang nanti akan kamu berikan ke anak-anakmu. Jadi siklusnya begitu. Nggak dibalik kalau orang nikah, ada 2 orang ketemu, ya kan? Sepasang suami istri, mengharapkan cinta, mengharapkan itu nanti ujung-ujung saling menuntut. Kok kamu nggak tahu sih gue mau ini? Kok kamu nggak tahu sih? Kok kamu nggak ngerti sih? Salah gitu loh. Justru kita itu harus siap membagi. Membagi kasih kita, cinta, waktu. Ya kan? Waktu kita main game, waktu kita sosialita dengan teman-teman yang biasanya saya setiap hari bisa hangout gitu. No, kalau udah berumah tangga ya itu terbalik. Kamu di sini sekarang. You have something to build. Ada yang harus dibangun di sini. Harus siap dulu baru melangkah ke situ. Jadi ya mulai sekarang kita puas-puasin. Waktu saya tahu kebenaran ini, saya puas-puasin mencintai anak saya, mencurahkan kasih, cinta, perhatian full ya kan ke anak-anak kita. Yang laki, yang perempuan gitu, yang sesuai usia mereka gitu kan. Kalau masih kecil masih bisa kita empok-empok, masih bisa kita gendong-gendong, kalau udah gede ya udah beda lah ininya. Perlakuannya udah beda. Nah, inilah nanti yang mereka butuhkan ini di fase kehidupan mereka yang berikutnya, rumah tangga, berumah tangga. Makanya kita perlu kasih cinta yang tanpa syarat kepada mereka. Karena hal itulah nanti yang akan mereka share lagi ke kehidupan, ke rumah tangga mereka juga. Supaya tidak ada kekeosan. Kalau orang tua memberi contoh, memberi signal, kalau saya sekolahin kamu itu ya, nanti begini, nanti begitu ya. Kalau saya sering dengar katanya, oh udah anaknya udah sekolah ya, udah kuliah, udah selesai. Oh iya nih udah tinggal baliknya aja belum. Ngerti ya? Jadi mereka tuh sangat mengharapkan gitu loh. Kadang kan, gitu. Kita juga, apakah anaknya sudah siap, sudah bisa nyetor gitu loh ya, ngomong kasarnya nyetor ke orang tuanya gitu. Sometimes, come on, let them lah, biarkan mereka bertumbuh sampai ke potensi mereka maksimal. Apakah kita sudah memberikan apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jangan cuma bisa nuntut gitu kan. Udah selesai sekolahin kok, baliknya aja yang belum. Karena kita lupa gitu loh. Kita udah ngasih yang terbaik belum ya? Ini tadi yang 3 elemen. Tanah, air, matahari. Kita udah kasih full belum ya gitu loh. Nggak perlu khawatir tentang return gitu loh. Makanya dalam Taurat, para rabi itu ngajarin beri cinta tanpa syarat. Kalau pemberian tanpa syarat itu udah ngasih ya udah. Terserah, kamu mau gimana, mau diapain, that is yours. Nggak dipegangin lagi buntutnya gitu, nggak dipegangin. Makanya kalau kita dulu suami saya pernah tinggal di Hong Kong 2 tahun, kita di Singapura, orang-orang tuh bingung. Udah nikah, how many kids do you have? 3. Banyak amat anaknya gitu. Kita naik balik dong ya. Kamu punya anak berapa? Oh, kita nggak punya anak. Kita nggak mau punya anak. It's a bad investment. Investasi yang buruk punya anak. Punya anak itu nggak murah ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang udah punya kan ya. Dari lahirnya, dari kehamilannya ya. Perlu dikasih vitaminnya mahal-mahal.
setiap bulan harus cek ke dokter, USG, biaya, udah lahir setahun pertama imunisasi, nggak habis-habis. Dihitung itu. Jadi kalau mereka tuh hitung, returnnya nggak seberapa, ya kan? Kembalinya paling nanti hari tua saya dapat berapa sih dari mereka? Mereka dengan jelas katakan itu, kalau anak itu bukan investasi yang menguntungkan. Dan kita cukup kaget dan waktu itu nggak tahu mau jawab apa sih. Tapi untungnya kita nggak menyesali waktu mendengar begitu. Nggak ada sih dari salah satu saya maupun suami saya itu, iya ya kita kebanyakan ya anaknya ya. Untungnya nggak ada ya. Baru Hasyam kita walaupun waktu itu belum mengerti banget tujuannya mau punya anak 3 itu buat apa, tapi kita waktu itu ya dengan kebenaran kita rawat mereka, kita asuh mereka sebaik-baiknya, kita kasih pendidikan, kita kasih pijakan-pijakan, fondasi-fondasi kebenaran full gitu kan, dan bukan cuma ngasih kan, kita train, latih mereka setiap hari untuk mempraktekkan dari teori itu ya kan, dari yang sudah kita ucapkan gitu. Prakteknya ya itu dengan saudara, dengan satu rumah begitu kan. Nah, itulah di situ kita nggak pernah kepikiran kalau punya anak itu bakal rugi gitu loh. Makanya konsep kita tuh harus dirubah. Nanti coba sampai terakhir, Bapak Ibu coba renungkan, anakmu pohonmu. Itu apa ya? Esensi sebenarnya itu apa? Dari pembahasan kita malam ini. Nah, elemen berikutnya itu mereka membutuhkan udara. Udara ini menyiratkan 2 hal, ruang dan atmosfer. Tanaman, walaupun akarnya ada di dalam tanah, itu ada tanah yang lama-lama itu bisa keras. Kebanyakan tanah merahnya kah atau apa kan? Saya juga ada nanam-nanam dikit lah di depan rumah ya, walaupun teras saya terbatas. Ada beberapa kali kalau beli tanah itu lama-lama keras dan menggumpal, dan kita kasih air apa itu juga tanamannya kerdil, kecil, nggak bisa besar gitu kan. Itu salah karena tanahnya nggak gembur gitu kan. Jadi airnya masuk, tapi malah bikin tekstur tanah yang lengket gitu ya. Jadi akarnya tuh nggak bisa bernafas, nggak ada oksigen di dalam tanah. Di tanah juga mereka membutuhkan oksigen. Kalau tanahnya gembur, ada cacingnya, banyak yang hidup di dalamnya, ada organisme yang hidup, itu akan memberi akar yang sehat, sampai ke atas-atasnya juga sehat, batang, pohon, buah, gitu kan. Nah, sama halnya juga anak. Seorang anak itu mereka membutuhkan ruang untuk mengembangkan diri dia. Mereka butuh apa ya, space supaya mereka itu bisa dengan leluasa mengekspresikan apa yang mereka miliki, bakat apa, talenta apa yang mereka miliki gitu. Jadi kita nggak bisa terus-terusan mencekek mereka gitu ya dengan jadwal-jadwal padat, dengan agenda-agenda kita gitu, nggak bisa gitu. Come on, kita harus beri mereka privacy, kita harus menghormati apa yang jadi pilihan mereka gitu kan. Kalau Bapak Ibu misalnya suka dengan piano, terus dulu kita nggak kesampaian belajar piano, sekarang Bapak Ibu sudah mampu beli piano gitu kan, maksain anaknya, ayo dong les piano dong, ayo dong belajar piano dong. Mama demen denger ya gitu loh. Tapi anaknya nggak suka mau gimana gitu kan, kasihan dong. Cita-cita kita, keinginan kita taruh, kita cekokin ke mereka. Nggak fair dong buat mereka. Bakat mereka yang lain gimana? Ternyata dia sukanya bagusnya main drum. Gitu kan.
yang gedebak-gedebuk, yang pecicilan misalnya. Dan kita nggak suka lihat anak yang nggak anteng gitu, yang kayaknya nggak elegan gitu. Ayo, kita harus ingatkan diri kita kembali. Mereka itu bukan replikanya kita. Anak-anak kita itu bukan replikanya, bukan bentuk lain, bentuk mini dari kita. Mereka adalah satu individu, satu sosok sendiri. Mereka punya potensi sendiri, punya talentanya sendiri. Biarkan mereka mengembangkan itu. Biarkan mereka bebas. Bebas yang ada batasannya tadi itu ya, yang batasan-batasan sebelum yang tadi kita bahas ya. Biarkan dengan fondasi, dengan pijakan yang solid tadi itu, biarkan mereka bebas berkembang, bertumbuh ke atas dan menjadi lebat. Nah, nantilah kita baru bisa lihat jadi apa mereka. Terbaik yang mereka itu jadi apa. Bisa jadi kita itu surprise dengan apa yang mereka bisa. Yang kita nggak kepikir, yang kita nggak pernah nggak sangka gitu kan. Mereka jadi yang di luar yang kita harapkan, di luar yang kita pernah bayangkan. Nah, udara ini juga mengisyaratkan soal suasana. Jadi penting banget buat anak-anak itu memiliki lingkungan kualitas udara yang baik buat mereka hidup. Kalau kualitas udara pohon gitu kan ya, yang paling bagus kalau kita pernah lihat pohon yang lebat-lebat tuh di gunung, di apa tuh seperti hutan lindung, itu pohonnya gede-gede, subur banget, hutan tropis gitu ya. Sampai ke bawah-bawahnya itu banyak banget pohon besar, pohon kecil gitu ya. Sangat-sangat rimbun gitu loh. Kita pernah ke Sukabumi itu, waduh seger banget di dalam situ ya. Udaranya benar-benar pure oxygen. Demikian juga anak-anak kita itu perlu pure oxygen, udara, suasana yang berkualitas, yang bisa mereka hirup. Nah, suasana yang berkualitas tuh yang bagaimana? Di rumah itu bukan nggak ada ya, bukan rumah yang penuh dengan cekcok setiap saat, setiap hari. Bisa bayangin anak di rumah lihat orang tuanya kan, papa mamanya tuh ribut aja. Bentar-bentar ada aja gitu kan, dari masalah keuangan lah, masalah ngasuh anak, misalnya masalah apapun. Kalau diributin terus dan tidak pernah sejalan, apa yang terjadi gitu kan dengan anak-anak kita kan, mereka akan bingung. Nggak ada omongan lain apa ya setiap hari gitu kan. Teriak saling ini, itu akan menjadi atmosfer yang sangat buruk buat mereka, akan menjadi polusi buat mereka. Jadi mereka nggak bisa lihat kalau papa mamanya, orang tua itu saling menghormati, saling mengerti. Itu jauh dari kondisi itu gitu kan. Jadi nanti sulit buat mereka juga, sulit buat mereka itu untuk menata rumah tangga mereka, karena contoh yang mereka lihat waktu mereka kecil itu ya saling serang, saling egois, saling mendepankan ininya saya mendepankan agenda, keinginan gitu kan. Misal yang satu mau soal tebang pohon aja misalnya kan, yang satu nggak mau pohonnya ditebang, yang satu mau bersih gitu kan, saya capek gitu misalnya nyapuin terus ini daun-daunnya gitu kan, sedangkan misalnya suami yang nggak mau, ini harus dipertahankan, ini pohon keramat, pohon dari saya kecil. Nah, disitulah kita sebagai orang tua juga belajar ya, bagaimana mendiskusikan
hal itu di belakang mereka. Atau kalau anak-anak yang sudah gede, kita bisa melibatkan mereka. Misalnya contohnya, ada pasangan yang satu suka tinggal di apartemen, satu suka tinggal di rumah, di rumah landed, yang rumah yang tanah gitu. Itu jadi berantem, jadi tukaran. Jadi waktu ditanya, what is wrong with the house gitu, emang kenapa rumahnya salah ya? Ya enggak sih, saya nggak suka aja begini-begini. Jadi namanya kalau orang udah nggak suka tuh, nggak aja yang dicari ya. Padahal nothing is wrong, nggak ada salahnya juga tinggal di rumah gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa dihilangkan itu seharusnya sih sebelum pernikahan, yang friksi-friksi yang sangat tajam. Itu dengan cara apa? Ketika anak laki, anak perempuan, mereka tuh ketemu tuh bukan untuk pacaran dan ngegombal. Jadi mereka kalau ketemu itu ya, itu mereka diskusi. Jadi kalau anak perempuan saya kan udah mulai teenager, udah mulai kuliah, dia tanya, boleh pacaran nggak? Iya boleh, cari yang bisa support kamu, yang klik dengan kamu. Karena anak perempuan itu nanti kan harus melebur dengan si pria, ya kan? Nah, harus bisa masuk ke si pria. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksain, dari depan tuh nggak usah. Misalnya cuman, karena aku cinta dia, cinta itu apa sih gitu kan? Yang seperti Rabbi Friedman katakan tuh nggak ada ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu semua adalah fisik dan luar gitu loh. Sedangkan kalau dalam pernikahan yang sesuai Taurat, itu justru you talk each other. Visi ke depannya apa? Kalau ini saya lihat bicara dari pihak anak perempuan tuh, dia punya visi apa? Dia punya target-target dalam hidup itu apa? Iya, laki-laki itu punya target-targetnya itu apa? Itu udah harus diomongin loh dari sebelum nikah. Jadi kalau ada anak teman saya tuh umur 28, cowok ya, ditanya, kamu targetnya apa? Bingung dia, nggak bisa jawab, nggak punya target. Diam aja. Mau nikah kapan? Karena ini udah pacaran 10 tahun nih ceritanya, 12 malah dari SMP. Jadi ditanyain tuh, mamanya dari pihak laki itu cerita ke saya, anakku ditanyain targetnya apa, bingung dia, nggak bisa jawab. Nah loh, jadi gimana mau nikah? Sedangkan pihak yang perempuannya udah 12 tahun nih anak saya. Ayo dong, kemana dong ini arahnya, masa mau begini-begini aja gitu kan? Jadi makanya dari sekarang lah, ayo kita mulai memberi mereka itu seperti yang tadi itu, tanggung jawab. Ke depannya itu ada masalah, solusinya apa, dilatih dong supaya mereka tuh terstimulat ya, terbiasa punya konsep hidup, punya konsep pikiran. Iya ya, gua sekolah ambil jurusan apa. Itu juga masih banyak banget anak-anak yang bingung dan salah jurusan. Dan ada beberapa ditanya, nggak tahu, mami ayam bilang sekolah ini aja. Nggak tahu, my dad asked me to take this. Itu kasihan gitu loh. Nanti berhasil enggak? Itu yang kamu suka enggak? Karena pilihan kamu, ya kan, kalau sekolah dia ini, akan ilmu yang dia punya ini kan, itu nempel dong, dia bawa sampai nanti, sampai hidup dia nanti. Atau ya nanti di satu titik, dia riset lagi. It will be too late kan, dia akan terlambat kan, sedangkan yang lainnya sudah bertahap, udah punya fondasi 1, 2, 3, di usia mereka 20-an, 25 sudah kerja di bidang yang mereka suka, sedangkan dia harus mulai lagi, gue ambil kuliah lagi, yang gue suka, ya kan, itu kan jadi mundur dan kacau hidupnya gitu. Jadi kebayang ya, dari sekarang ya, Bapak Ibu ya, apapun yang kita masukkan, apapun yang kita
tumpahkan ke anak-anak kita hari ini, saat ini sangat penting buat mereka ke depannya, buat hidup mereka selanjutnya. Makanya kita yang udah kenal Taurat, kita yang udah kenal kebenaran, wah ini momen-momen yang golden moment ya buat kita dan buat anak-anak kita gitu. Sampai nanti mereka mempraktekkan sendiri apa yang sudah kita beri, fondasi-fondasi yang tadi yang sudah kita berikan kepada mereka. Kalau itu solid dan itu pijakan yang kuat buat mereka, percayalah mereka itu nggak melenceng kemana-mana. Kalau sekarang banyak orang tua yang takut, aduh anak gay, supaya anak gak gay gimana ya? Itu ada pertanyaan seperti itu dalam parents conference kemarin, dalam teaching conference di sekolah anak saya, itu ada pertanyaan seperti itu. Saya bilang, waduh, saya punya dua anak lagi, saya nggak pernah kepikiran sih gimana untuk memproteksi supaya mereka tidak jadi gay ya, karena ya memberi mereka nilai-nilai yang tidak melenceng gitu kan. Kalau misalnya mereka melihat, sorry to say, teman, misalnya keluarga extended kita, tetangga yang berperilaku seperti itu, ya kita harus cepat Pak kasih pagar, kasih batasan. Kita harus jelaskan ke anak kita ya kan, itu nggak benar. Itu bukan sesuai dengan Torah. Jadi nggak ada yang namanya apa tuh kalau ditulis seks gender itu netral katanya. Nggak ada yang netral. Gender itu male or female gitu. Kita nggak ada in between. Sekarang tuh di TikTok di mana itu ya sangat gencar, sangat apa, orang dengan bangganya saya netral, saya nggak di dua-duanya, saya bukan laki, bukan perempuan. Dan itu mengerikan gitu loh. Beberapa anak berpikir kalau become netral itu cool. Saya bukan feminisme, saya bukan maskulin. Saya nggak menyakiti perempuan, saya nggak menyakiti laki-laki misalnya. Kita menjadi wanita, kita belajar hakikat kita sebagai wanita, bukan berarti kita menyerang laki-laki. Ya ibu-ibu ya, kita menjalankan peran kita, ya kan? Saya, ibu-ibu di sini menjalankan peran kita sebagai wanita, sebagai istri. Bukan berarti kita tuh menyerang pria, menyerang suami kita. No, tidak. Dan seorang pria yang belajar dan mengerti otoritas, mengerti mendisiplin anak, mengerti harus memberi aturan dalam rumah, menetapkan aturan-aturan dalam rumah, itu bukan berarti menjadi seseorang yang otoriter, menjadi seseorang yang tidak bisa diajak diskusi, menjadi seseorang yang militer misalnya, yang kayak siap gerak gitu kan, yang bukan begitu juga kan. Nah, itulah makanya kita butuhkan Taurat yang saling balancing, yang saling melengkapi dan lengkap, benar-benar lengkap. Kita mau nanya hikmat apa aja, masalah apa aja, di situ ada gitu loh. Di situ ada jawabannya dan ada bagaimana kita memperlakukan hal ini, bagaimana kita memperlakukan orang ini. Di situ ada jelas gitu kan. Makanya kalau udah belajar 7 butir hukum Nuh sampai detail-detailnya, sampai yang dagangan, sampai yang timbangan, ya kan, sampai yang hukum-hukumnya itu kan ada. Jadi nggak ada alasan buat ngeles, buat nggak apa-apa lah, cuma sedikit lah, melenceng sedikit lah, atau meleset sedikit. Nggak bisa. Hari ini sedikit, besok sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu kalau kita pernah belajar derajat ya, yang pakai busur itu kan, kalau kita nggak precise di titik itu, kalau ditarik garis yang panjang, itu akan menjauh dari target yang awal. Ya kan? Kalau garis yang masih pendek, oh ya masih sebelahan, masih beda 1 derajat, nggak apa-apa. Tapi ketika ditarik garis, semakin panjang itu semakin melebar, semakin menjauh.
Jadi kalau untuk yang namanya yes or no, itu tidak ada tawar-menawar. Misalnya, ngambil barang orang itu nggak boleh, kita nggak bisa, oh kalau cuman bukunya aja nggak apa-apa, kalau cuman ini nggak ada. Nanti kejadian seperti yang viral ini kan ya, itu anak bukan hari ini dia tiba-tiba jadi beringas, jadi bisa mukulin orang, nendang kepala orang dengan begitu aja gitu kan, pakai gaya tendangan bebas ya kan, pakai gaya yel-yel di lapangan bola, pakai ucapan saya nggak takut ngabisin anak orang. Saya sampai ngeri waktu melihat video itu, saya langsung peluk anak saya bingung, anak kenapa mami, kenapa sih, aduh, saya sampai kok ada anak baru umur 20 ya, 20, 21, itu dari benih-benih kecil. Bagaimana memperlakukan supir, mbak di rumah tangga, asisten rumah tangga. Dari situ aja. Lalu bagaimana memperlakukan orang di luar. Setelah tahu pernah bermasalah dengan ibu kantin di sekolah, nggak bayar, makan ngambil doang, diminta bayar suka kabur. Dari hal-hal itu kan, lama-lama benih dia tidak menghormati, tidak menghargai orang itu semakin besar, semakin kuat. Dan buahnya seperti yang orang tuanya lihat hari ini. Sangat mengerikan. Mudah-mudahan belum telat mereka. Kalau orang tuanya juga sadar ya, kalau orang tua yang nggak sadar masih nggak apa-apa lah, itu kenakalan biasa. Wah, itu mengerikan gitu. Kalau sebagai orang tua melihat tidak adilan, misalnya kan seperti saya pernah contohkan di tempat bermain, di playground gitu kan. Kalau anak kita berbuat nggak adil, misalnya main prosotan, banyak anak yang mau main kan, bukan anak kita aja ya. Kalau anak kita, namanya anak tuh pengen main lebih, nilep barisan. Kalau kita lihat, kita harus tegur. Bukan, ya anak gua pinter. Dia bisa ngambil, bisa nilep jalan. Nggak ada. Hei, kamu mundur. Kamu tadi di belakang anak ini kan, baju ini kan. Kita harus katakan itu kepada dia. Kalau nggak dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu boleh. Kalau yang dia lakukan itu halal. Kalau kita biarkan, itu sepele ya, ala cuma perosotan doang, anak kita bisa main 5 kali, yang lain main 3 kali. Nggak bisa dong. Ayo, kita perlakukan anak orang sama seperti kita perlakukan anak kita. Ingat kan konsep Torah? Apa yang kita tidak mau orang lain lakukan kepada kita, jangan kita lakukan itu. Nah, as simple as that. Soal ngantri-mengantri, saya ingat anak saya yang cewek itu umur 8 tahun, dia pernah ikut sama omanya dalam rombongan ke puncak kalau nggak salah waktu itu. Saya nggak ikut, dia sama omanya aja. Jadi itu kan weekend, rame banget kalau di puncak itu ya. Dan macet, ada sistem buka tutup lah kalau mau turun dari puncak ke Jakartanya. Jadi mereka kena lah, ditutup, nggak bisa turun ke Jakarta, nggak bisa turun ke tol Ciawi. Terhalang di sana, jadi macetnya, parkirnya itu juga ya karena macet, karena memang ditutup, nggak bisa gerak. Jadi semua pada turun, udah waktunya makan, sore, jam 6-an, setengah 7, udah pada lapar kan. Beli yang seketemunya aja, busnya berhenti di mana gitu kan. Di KFC. Anak saya ngantri. Karena omanya kan juga udah tua, udah dikasih duit, nah kamu beli, mau beli apa sana pilih sendiri. Dan tiba-tiba setengah jaman nggak datang-datang. Jadi mama saya masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Kok lama banget? Nangis dia. Apa yang terjadi? Ada 3 orang yang nilep dia antriannya.
Dan dia pulang, dia kapok banget. Bilang dong, woi ngantri, saya bilang gitu. Yang nilep tante-tante dan om. Memalukan nggak? Kalau kita lihat ada anak orang di depan ya, kita jaga dong. Kalau ada yang nilep, Bu, anak ini dulu. Dia, baru ini, baru ini. Harusnya, kalau yang genah itu harusnya begitu gitu loh. Karena dia anak kecil, anak 8 tahun bisa apa sih? Mau negor nggak enak, ini orang tua, ya kan? Mau ngomong gimana, dia cuma bisa nangis. Kesel, marah. Nah, itu 3 orang itu nggak tahu belakangnya masih mau nilep lagi apa enggak. Dan mereka nggak mikir. Ntar kalau giliran sampai ke anak saya di depan kasir, ayamnya habis, nasinya habis, atau harus nunggu lagi setengah jam lagi, anak ini kelaparan, apakah mereka mikir? Tentu saja tidak. Itu hal-hal yang kayak gitu sepele. Dia mau beli 1 menu paket doang. Bisa nggak kasih ke anak ini dulu? Dan memang itu hak dia, karena itu antrian dia. Mengerikan gitu loh. Nah, dan kalau orang tua ini dilihat oleh anaknya, oh caranya begitu ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua orang kan lapar di jam yang sama. Dan ngantri macet yang sama ya kan. Oh caranya begitu ya. Nggak usah diajarin, nggak usah diteorikan. Makanya demikian juga dengan kehidupan kita yang tadi ada di dalam suasana ini. Suami istri bagaimana menciptakan suasana, nggak saling berantem, nggak saling menyerang. Karena mereka hanya dengan melihat aja gitu loh. Dengan melihat aja dan mereka akan apply itu dalam kehidupan mereka berikutnya. Tapi bisa jadi 2 ekstrim. Mereka akan menemukan hal yang sama juga. Kalau sama pasangan tuh kita harus nyerang, kita harus mempertahankan hak kita. Kita harus ini misalnya. Atau ada yang satunya lagi, gue nggak mau merit. Gue takut, gue nggak mau berantem. Ada juga jadi yang ekstrim ke sini. Anak jadinya gue sendiri aja lah. Pusing gue kalau berantem. Karena masa kecilnya penuh dengan keributan itu, chaos. Rumah yang penuh dengan chaos itu. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana menciptakan suasana yang kondusif buat mereka. Supaya mereka itu sehat, supaya anak-anak kita tuh sehat. Jadi kalau yang kayak tadi, satu mau tinggal di apartemen, satu mau tinggal di rumah landed, harus ada yang ngalah, harus cari jalan tengahnya. Kenapa? What's wrong kalau tinggal di sini? Kalau tinggal di situ, apa kurangnya? Apa kan bisa dibicarakan semuanya. Makanya ada penting pula untuk saling mengenal sebelum menikah. Jangan menikah karena cinta buta. Nanti pas udah menikah, bingung. Loh, kok begini, loh, kok begitu? Lah salah sendiri nggak mengenal sebelum menikah. Ya kan, cuma digombalin aja. Dan setelah menikah, setelah menerima cukup banyak gombalan, dan sudah tidak bisa terima, meledaklah itu. Ini gombalin itu bukan dari pihak laki aja ya. Perempuan juga bisa ya, ngapusin aja gitu ya. Nah, itulah gunanya kita saling mengenal sebelum menikah. Oke, konklusi yang dari pelajaran yang malam ini yang bisa kita ambil, yang terpenting dari semuanya itu menjadi orang tua, menjadi tukang kebun, ya kan, merawat pohon, ini adalah pekerjaan penuh waktu, full time, 24 jam, 24/7, ya kan, 365 hari per tahun. Dan selamanya. Berapa tahun kita hidup. Karena orang tua itu kan nggak berhenti ya, walaupun ya mereka menikah, selesai, keluar. Parents masih tetap ketika mereka butuh, mereka datang. Mereka butuh apa? Nasihat, butuh hikmat. Mereka kehilangan arah, mereka balik ke kita. Itulah gunanya kita. Memberi masukan, memberi jalan keluar, maksudnya bukan memutuskan ya, tapi memberi pertimbangan, memberi poin-poin, kita ingetin lagi poin-poin yang, oh kamu kalau memberi semangat, kalau kamu down dulu kan kamu masih ingat begini soal cara selesaiinnya,
begini. Nah, itulah orang tua, nggak ada habisnya. Tapi bisa dibedakan antara dengan berada dalam kehidupan mereka, itu beda dengan kita menjadi orang tua yang ada di luar dari kehidupan mereka. Nanti kita lihat lagi yang seperti ini ya. Nah, kita harus konsisten gigih dalam merawat kebun kita dan terus mencari masalah yang mungkin timbul. Dan kita harus menghentikannya sejak awal. Kalau nanam buah atau bunga atau apa ya, itu kan ada, suka di pinggirnya ada tanaman ilalang kecil itu ya, nggak tahu dari mana tuh ya, ada lagi bibitnya tuh nggak bisa mati-mati gitu kan, dicabut ada lagi mungkin dari tanahnya atau apanya. Nah, itulah harus kita bersihkan, harus kita supaya mereka itu ilalang-ilalang itu tidak merebut nutrisi, tidak merebut makanan yang buat pohon yang pokok ini ya kan, pohon yang satu ini yang kita mau besarkan gitu kan. Nah, demikian juga kita ke anak-anak yang seperti yang tadi, dari kecil anak itu juga bisa ngadalin gitu kan, ngadalin adiknya, ngadalin temennya. Nah, kita sebagai orang tua harus menghentikan itu. Nggak boleh kamu lakuin itu, nggak boleh begini. Kamu harusnya begini. Contohnya banyak ya, masalahnya banyak banget. Nah, ibu-ibu yang mendampingi anak-anak pasti sering menemukan hal itu. Dan memang tugasnya kita ya, ibu-ibu ya, untuk mendampingi mereka. Memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, saya kembali lagi ke sini. Pohon itu tidak pernah mengeluh, demikian juga anak-anak kita. Sering mereka itu nggak bisa mengungkapkan dengan baik apa yang mereka butuhkan. Cobalah kita jadi orang tua yang mendengar, orang tua yang mau merendahkan diri kita ke level mereka, untuk mengerti mereka. Nah, tugas dengan begitu itulah baru kita bisa menyelesaikan tugas kita untuk merawat mereka, merawat bibit yang berharga ini, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau di sini saya ada gambar pohon dan kursi di bawahnya gitu kan. Nanti ada masanya itu kita duduk di situ sambil menikmati apa yang sudah kita rawat, apa yang sudah kita tanam. Ya kan, kita nikmati pohonnya, rindangnya, buahnya. Buahnya itu apa ya? Buahnya itu ya itu yang spiritual fruit. Mengerti Torah, tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang kita nikmati. Memiliki hikmat. Nah, itulah yang nanti kita nikmati dari anak-anak kita. Saya pernah dengar satu orang tua itu gak perlu punya anak yang pintar cari uang, yang sukses. Gak bikin malu orang tua aja itu udah bagus. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Dia pusing dan give up dan sebenarnya stres punya anak yang berulah terus. Di sekolahin kemana berulah, sampai ke Australia aja dideportasi. Berulah sampai dipulangkan, kriminal. Bikin malu. Nah, supaya hal itu nggak terjadi, nah itu tadi yang harus kita tanamkan, harus kita berikan kepada mereka. Apa aja tadi itu? Tanah, air, matahari, dan yang terakhir adalah udara, atmosfer. Mereka harus miliki semuanya itu. Dan itulah tugas kita untuk mensuplai semuanya itu kepada mereka. Sampai mereka bisa bertumbuh maksimal dan berbuah lebat. Demikian pengajaran saya malam ini, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau share?